Kondisi saat ini Fitub sama halnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fituber yang baik hati dan budiman dimanapun anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Ya teman-teman, kemarin 13 pintu rezeki sudah kita bahas sampai nomor pintu yang ketiga ya. Dan kita langsung menyebut saja pintu yang keempat. Pintu rezeki itu ada taklim wa taklum, artinya belajar dan mengajar. Belajar apa? Yaitu belajar masalah agama. Dan yang kelima itu sholat. Jadi kalau ingin pintu rezeki anda terbuka, rajin-rajin sholat. Tetapi apabila ada seseorang yang ingin istiqomah sholat, baru belajar sholat, maka dia akan diberikan ujian-ujian seperti ujian pintu yang kemarin yang disebutkan. Nah, sholat juga ada ujian-ujiannya. Sebelum pintu itu dibuka, maka kita harus laksanakan ujian itu. Yang pertama, nanti pada saat kita mau sholat, mendirikan sholat dengan istiqomah, nanti ujian kita biasanya ya, rezeki kita itu malah diseretkan. Tetapi kalau kita istiqomah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai kita mendapatkan hakikat sholat, barulah nanti rezeki itu akan dibuka. Berikutnya adalah sedekah. Dengan bersedekah tidak membuat miskin, dengan tidak bersedekah tidak membuat kaya. Semakin bersedekah maka akan membuka pintu-pintu rezeki di mana-mana. Seperti itu teman-teman. Nah, ini amalan sedekah ini amalan yakin. Ya, ingat, dengan anda bersedekah anda tidak menjadi miskin, dengan anda tidak bersedekah maka anda tidak akan menjadi kaya. Ya, jadi tidak mempengaruhi ya. Dan yang ketujuh, silaturahmi. Silaturahmi, kita datang ke rumah saudara kita, tetangga kita, saling say hello, tanya kebaikan, tanya kabar, bagaimana keadaan, apabila yang sakit dikunjungi. Ini semua adalah pintu-pintu rezeki. Kalau kita laksanakan ini, maka pintu rezeki buat kita akan Allah Subhanahu wa taala buka. Dan juga dakwah, yaitu mengajak pada kebaikan, zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Yang 10 doa, dan yang 11 istighfar. Doa ini doa yang banyak-banyak. Kalau meminta kepada manusia mungkin 1-2 kali kita dikasih, tapi kalau seterusnya kita diminta, mungkin lama-kelamaan manusia yang kita minta dia akan bosan, bahkan dia bisa membenci kita. Tetapi kalau doa meminta kepada Allah, sebanyak-banyaknya, jangan malu-malu. Minta sebanyak-banyaknya yang engkau inginkan. Semakin banyak kita meminta, Allah maka semakin senang dengan permintaan kita. Karena Allah tidak ingin kalau kita meminta selain daripada Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Pintu berikutnya adalah istighfar. Kita bertobat. Bertobat bukan hanya 1 kali teman-teman, tapi bagaimana setiap hari sebelum kita tidur kita bertobat, menghisap diri kita. Satu hari ini apa sih kesalahan yang saya buat? Semenjak saya bangun tidur, siang hari, sore hari, malam hari, kita hisap diri kita sebelum kita tidur dengan melaksanakan sholat sunnah taubah 2 rakaat minimal, menghisap diri kita. Setelah itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-12, nikah. Dengan menikah ini membuka pintu rezeki ya teman-teman. Jadi yang belum menikah atau yang masih single, sudah waktunya untuk menikah dan sudah siap lahir dan batin, maka segeralah menikah apabila anda sudah mendapatkan jodoh, karena ini juga akan membuka pintu rezeki buat anda. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah kerja. Dari urutan pertama, ternyata kerja itu diberikan urutan terakhir, yaitu di urutan 13. Sehingga jangan heran ya, banyak ulama-ulama kita baik di Jawa, baik di Sumatera, mereka kerjanya sedikit tapi hasilnya lebih banyak daripada orang yang kerja berat. Kenapa? Karena para ulama, para ustadz, mereka sudah melalui tangga pertama, pintu kedua, pintu ketiga, belum sampai ke pintu ke-7 atau ke-8, pintu rezeki sudah terbuka buat mereka, buat para ulama, para ustadz. Maka sehingga kebanyakan mereka tidak terlalu memikirkan pekerjaan, walaupun mereka bekerja juga, tapi tidak seberat pekerjaan yang lain, tetapi hasilnya lebih banyak hasil mereka daripada orang yang bekerja lebih berat. Karena apa? Orang yang bekerja yang ambil 13, dia tidak melewati pintu pertama, pintu kedua. Kebanyakan kita lompat langsung pintu ke-13 kerja. Padahal pintu-pintu rezeki itu ada urutannya. Ya kita sebut ya, dari pertama takwa, tawakal, tilawah Al-Quran, taklim, sholat, sedekah,
silaturahmi, dakwah, zikir, doa, istighfar, nikah, kerja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi urutannya ada, dan juga kalau bisa kita berurutan. Kalau kita lompat langsung ke pintu 13 kerja, ya kita akan membanting tulang. Tulang kita banting-banting setengah mati tuh. Baru dapat rezeki. Nah, rezeki yang kita dapatkan mungkin sedikit. Orang yang sudah melalui pintu 1 ini lebih besar. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi kita pelan-pelan belajar. Nah, sekarang kita berbicara masalah fitub. Lanjutkan berbicara masalah fitub. Yang saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwasanya kondisi saat ini fitub sama halnya saya sampaikan ya teman-teman. Kita sekarang sudah berada di rumah yang punya rumah. Member fitub, kita sekarang sudah berada di rumah yang punya rumah. Jadi orang yang punya rumah mengetahui bahwasanya kita sudah ada di rumah beliau, dan beliau tahu kita sebagai tamu. Jadi kita sudah berada di rumah ini, yang punya rumah aman. Kita tenang-tenang saja, rileks saja, buat sesantai mungkin, jangan buat gaduh, ya santai mungkin. Kalau mau istirahat silahkan istirahat sambil menunggu yang punya rumah tadi menyuruh orang-orang di dalam rumahnya untuk menyiapkan hidangan buat kita. Hidangan buat kita, ya. Nah, tidak lama lagi teman-teman, sarapan pagi. Tidak lama lagi, mungkin 1-2 hari, ibaratnya kita akan menerima sarapan pagi. Sarapan pagi ya mungkin makanan ringan biasa ya, roti pakai selai ya kan, terus minum teh atau ngopi, kopi susu segala macam. Biasa sarapan pagi seperti itu. Tidak lama lagi, jadi istirahat dulu, santai dulu ya. Tidak lama lagi kita akan dihidangkan makanan-makanan ringan untuk sarapan pagi kita. Relax, istirahat, cari tempat yang baik, tenangkan hati. Ini keadaan tenangkan semua kita supaya semua lebih relax lagi. Kosongkan pikiran dari segala macam hal yang bisa membuat gaduh pikiran kita sendiri, galau. Tenangkan, yakinkan kita sudah dalam rumah yang punya rumah, aman. Posisi kita aman, relax, tinggal menunggu sarapan pagi. Tidak lama lagi sarapan pagi kita akan dapatkan. Nah, setelah sarapan pagi itulah nanti teman-teman ada namanya makan siang. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman harus mendengarkan, dan yang pasti kalau sudah tahu tetap bersabar. Kita menunggu waktunya. Nah, untuk saat ini kita mempersiapkan menerima sarapan pagi dulu ya. Oke teman-teman, dalam waktu dekat kita akan menerima sarapan pagi, dan berikutnya nanti baru kita dapatkan. Saya beritahukan kapan waktunya kita mendapatkan makanan yang mengenyangkan. Oke, tetap tenang dan bersabar, tetap positive thinking, satu hati, saling bergandengan tangan. Salam satu komando, salam long life fitub. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.